Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamishu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu, jamaah salat maghrib Masjid Raudhatul Falah dan nanti insyaallah Isya yang sama-sama dirahmati, dimuliakan serta dicintai Allah Ta'ala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita sekecil apapun selalu diridhoi dan diterima oleh Allah Ta'ala, serta dapat menghantarkan nanti saatnya kita kembali ke hadiratnya betul-betul diparingi mati dalam keadaan husnul khotimah, jauh daripada su'ul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Selawat salam kita aturkan kepada baginda junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah banyak memberikan uswah kepada kita. Mudah-mudahan kita betul-betul diakui sebagai umatnya dan nanti pada saatnya dapat bertemu dengan beliau serta mendapatkan syafaat atau pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan taklim kita dalam waktu yang amat sangat singkat ini. Kita melanjutkan, hadirin, kemarin sudah kita awali tentang sholat duha. Ini lanjutannya bab ke-207. Babnya, hadisnya sudah ribuan. Babu tazwiji sholatid duha, bab dibolehkannya sholat duha minirtifai syamsi, mulai daripada muncul dan naiknya matahari. Jadi hadirin, kalau kita selak kesusu gitu, apa kesusu niku. Jadi sholat duha itu matahari lek coro istilah fikihnya itu kira-kira naik sepanjang batang tombak itu ya. Itu sudah boleh sholat duha. Tapi yang ini dilanjutkan, wal abdalu sing ape, yang abdul antusolliya an inda istidadil har. Yang abdul, yang utama sholat duha itu ketika matahari sudah mulai bersinar bersinar terang dan terasa panas. Nanti di riwayatnya kita ketemu ketika anak-anak onta itu sudah tidak mau apa yang ngaran geletak niku. Pokoknya ya derum gile wong Jawa lek ngomong nggih. Anak unta itu biasanya apa ya ngomongnya ya, bahasa Indonesia nan derum itu apa? Ya pokoknya ini sudah tidak mau karena sudah panas, pasir kan di sana. Hamparannya pasir, jadi sudah tersinari oleh matahari, terasa panas. Nah ini yang abdul sholat duha. Tapi hadirin, sholat duha itu sepanjang sebelum matahari tergelincir masih boleh. Jadi panjenengan misalnya duhurnya itu setengah 12, misalnya kurang 5 menit masih boleh, sebelum matahari tergelincir. Tapi yang abdul yaitu mulai anak-anak unta terasa kepanasan. Kemarin sudah kita bahas tentang sholat duha awalannya. Hadirin, kalau mungkin sering disampaikan bahwa sholat duha itu bacaan suratnya adalah surat As-Sams.
terus surat duha, terus alam nasroh, terus al-kafirun, al-ikhlas. Sebetulnya tidak harus itu. Nggih, cuma kiai-kiai kita dulu itu melihat karena surat itu menerangkan matahari dan menerangkan tentang waktu duha, maka itu dianggap afdol. Kalau saya tidak hadirin, saya belajar nggih. Kalau waktunya panjang ya saya baca surat-surat yang bukan surat pendek seperti surat Jum'ah nggih. Surat awalnya surat Kahfi, buat napa-napa. Tapi lek waktu wis mepet kira-kira gak cukup ya Al-Kafirun sama Al-Ikhlas juga boleh. Nggih. Bahkan bagi jamaah yang masih pemula nggih, baru mualaf misalnya, apalagi Al-Ikhlas tok nggih. 4 rakaat atau bahkan 8 rakaat semuanya Al-Ikhlas pun boleh, ora ono larangan nggih. Tapi yo jarine malaikat mosok rek kuwi terus sing mbok waca rek ya ganti-ganti apa lah. Jadi hadirin, lihat waktunya, kalau masih panjang ya kita baca surat atau ayat yang akan agak panjang. Panjenengan baca ayat kursi boleh. Baca akhirnya surat Al-Baqarah itu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu dan seterusnya itu juga bagus. Tapi lek waktunya cukup. Kalau ndak ya yang penting hadirin, yang pertama istiqomahnya. Saya sudah bolak-balik matur, katanya Nabi amalan yang paling disukai Allah itu istiqomahnya, wa in qala, sekalipun ndak banyak tapi istiqomah. 2 rakaat tok tapi bendina sakmono. Ojo begitu mau 12 rakaat mari ngono 2 bulan gak salat duha meneh. Lah ini namanya ya ndak continue, ndak istiqomah nggih. Sing apik yang istiqomah. Dan yang kedua, rasa dawa-dawa bukan panjangnya, tapi bagaimana sambungnya hati kita dengan Allah Ta'ala. Bahasa fikihnya khusyuknya atau tumukninahnya. Jadi dihayati bacaannya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ini koyok-koyok kita itu dialog, bukan koyok-koyok, memang harusnya begitu dialog sama Allah. U'budullaha ka'annaka tarahu, katanya Rasul. Sembahlah olehmu Allah sing sangat khusyuk, saking khusyuke koyok-koyok awak dhewe iki lihat Allah. Koyok-koyok lho nggih. Ndak mungkin kita di dunia ini lihat Allah. Kayak kita lagi telepon atau nerima telepon itu saking seriusnya, saking sambungnya, masya Allah, lali dengan yang lainnya. Pokoknya sambung banget. Sholat itu seharusnya kayak gitu. Makanya ada pesannya Nabi, jadikanlah sholatmu itu sholat muwada'ah, katanya Nabi istilahnya. Muwadda' itu sholat pamitan. Di istilah yang lain katanya ahli thariqat itu anggapan di dalam hatimu bahwa sholat yang kau kerjakan itu adalah sholat yang terakhir. Sholat terakhir. Kenapa? Karena tidak ada jaminan kok cek ketemu waktu lagi. Karena mati itu tidak mesti lor dulu. Soporo kemarin ini mati. Maka jadikanlah sholat itu sholat yang terakhir atau sholat muwada'ah. Kalau bahasanya yang lain, ketika mau sholat itu terutama sholat wajib, kita camkan di dalam hati ini, bahwa yang akan kita kerjakan ini adalah satu amaliyah, satu perbuatan yang akan menentukan nasib kita nanti di hadapan Allah. Yang akan menentukan nasib kita itu sholat kita. Karena itu ada istilah, nanti di hari penghisapan amal, perhitungan amal, yang pertama kali akan diperiksa oleh Allah Ta'ala melalui petugasnya itu sholat kita. Lek sholatnya bagus, sholatnya mumpuni, sholatnya memenuhi syarat, sholat itu diterima beserta seluruh amalnya. Yang lain glendeng mawon nek pun sholatnya keterima. Tapi lek sholatnya tebal, ya wis. Maka hadirin, ada satu ketika yang tanya, Pak, lek enten tiang, kalau ada orang bagus, sosialnya bagus, nggih suka aweh, suka derma,
bahkan infaknya banyak banget, sama sesama juga suka menolong, sopan satunya bagus, tapi ra salat. Ya ndak boleh enek wong ngoten. Apik pokoknya gak kurang apa-apa. Sing salat kalah. Pokoknya luar biasa, tapi ndak salat. Nah, hadirin, rumusnya tadi itu nanti di hadapan Allah yang pertama kali akan diterima adalah sholatnya. Lek sholatnya bagus, yang lain ngikut. Lah nek gak sholat, ditambah nemen lebih sengsara katimbang sing sholat elek tadi itu. Oleh karena itu monggo lek iso sholate yo apik, kepada sesama kita juga bagus. Ngoten nggih? Kita kembali ke sini. Kita masuk kepada hadisnya. Hadirin, ini tidak banyak hadisnya. Kayaknya cuma satu-satu apa-apa ya. Nanti pindah lagi. Ini riwayat yang pertama, sebuah riwayat ini hadisnya sudah 1143. Wis piro sing diapal nggih. Sing dipelajari mun sak menten kata ini. Sebuah riwayat dari Zaid bin Arqam. Sayangi mun gak jelas nggih. Radhiyallahu anhu annahu, sesungguhnya Zaid ra'a qauman. Satu ketika Zaid bin Arqam ini melihat satu kaum yusalluna, yang pada sholat minad duha, dari sholat duha. Faqala, maka Zaid bin Arqam berkata, amalakot alimu, andai saja kamu sekalian tuh tahu anna sholata, sesungguhnya sholat fi ghairi hadis saatan afdalu. Jadi sholat yang dikerjakan itu adalah masih pagi, tapi boleh hadirin. Lek dia tahu selain itu, maksudnya sholat yang sudah mulai terasa panas tadi itu adalah afdal. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul awwabin, sholat duha itu istilah lainnya sholat awabin. Sholat duha ini adalah sholatnya orang yang banyak melakukan taubat. Bahasa lainnya awabin itu taubat itu awabin. Artinya orang-orang yang kembali taubat kepada Allah Taala. Hina tarmadu, ketika anak-anak onta terasa panas tadi itu. Jadi itu yang utama hadirin. Hadirin yang dirahmati Allah Taala, kembali saya ingin menyinggung sholat duha ini juga ada barengannya namanya sholat suruk atau sholat isyraq. Cuma ada bedanya. Kalau sholat isyraq itu hadirin kalau bisa istiqomah, seperti yang sudah pernah saya sampaikan, itu luar biasa hikmahnya. Panjenengan kalau bisa sholat isyraq istiqomah, itu ganjarannya kayak orang melaksanakan ibadah haji atau umroh, atau haji dan umroh itu taman 3 kali Rasul mengatakan. Jadi sempurna betul. Tapi syaratnya istiqomah yang pertama. Yang kedua, sholat isyraq harus dikerjakan berjamaah. Boleh di masjid, juga boleh di musola. Pokoknya berjamaah. Rain untuk ijen, enek syarate, makanya pahalanya besar. Mari sholat, gak oleh ngalih, duduk di tempat sholatnya ini. Mari sholat, salam ngoten duduk ini, ya tentu saja hadirin gak menentok duduknya, boleh zikir, boleh baca Quran, atau memang menentok juga boleh, namanya i'tikaf. Itu sampai matahari terbit, matahari muncul. Nek di jam kayak gini biasanya ada ada alarm bunyi tit masuk isyraq. Ketika ini berbunyi menunjukkan waktu isyraq telah tiba, jangan langsung sholat, karena tit itu malaikat sampean. Matahari masih proses keluar muncul, itu belum boleh sholat, haram masihan. Tunggu sekitar 5 menit. Nek pun 5 menit, itu sudah sempurna keluarnya, panjenengan boleh sholat isyraq. Sekaligus setelah isyraq panjenengan boleh sholat duha, karena itu sudah mulai masuk waktu duha, cuma belum sempurna untuk duhanya. Itu kalau isyraq ada syaratnya kayak gitu. Lalu duha tidak harus kayak gitu.
panjenengan sholatnya berjamaah kayak gini, mari ngono pulang terus lapo-lapo, bahkan sudah berangkat ke tempat kerja atau kantor, di kantor nanti ada waktu istirahat jam 10 kayak jam berapa panjenengan sholat duha boleh. Nek duha gak ada syarat kayak isyraq, cuma pahalanya siji. Kalau isyraq itu kalau panjenengan bisa istiqomah maka pahalanya kayak haji dan umroh taman ping 3 katanya Nabi. Nah oleh karena itu hadirin saya ajak termasuk saya juga belajar karena ini adalah amalan-amalan orang yang sudah ngunduri tua. Golek akeh-akeh sangune mati. Sapa weruh besok kita ndak lama lagi ya kan ndak tahu gitu. Karena kembali saya sampaikan mati itu gak mesti ngenteni tua dulu atau sakit dulu nggih, tidak terduga-duga dulu zamannya sepak bola di Malang itu Kanjuruan. Itu arek-arek cilik barang mati disian sing tua-tua gak mati-mati. Karena mati memang tidak mesti sakit dulu, tidak mesti tua dulu, tidak mesti lunas dulu hutangnya. Yang masih punya banyak utang lek wae mati ya. Lamun mulakna mumpung masih bisa kayak gini monggo kita kerjakan. Karena apa? Panjenengan nglembur golek duit sing akeh ra dilarang memang, tapi nanti mati ora digawa. Sing digawa pahalanya masing-masing monggo. Kalau bisa kita lakukan kedua-duanya, kalau tidak bisa ya pilih salah satu. Duha itu hadirin ada, saya pernah sampaikan sudah pesannya Rasulullah kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah itu dipesani oleh Rasul, kamu jangan tinggalkan 3 hal kalau ingin mulia di dunia dan di akhirat nanti. 3 hal. Kita boleh ngikut karena sebetulnya pesan itu bukan hanya untuk Abu Hurairah tapi untuk kita sekalian. Ini yang mengistiqomahkan diantaranya sahabat Abu Bakar. Abu Bakar itu hadirin melaksanakan. Yang pertama katanya Nabi, jangan kau tidur sebelum sholat witir. Jadi habis isya terus ba'da isya terus witir, terus baca surat Al-Mulk itu terus tidur. Ini yang bagus. Kemudian yang kedua katanya Nabi, jangan ada bulan tanpa berpuasa. Sing apik tanggal 13, 14, 15 namanya puasa Ayyamul Bid. Kalau gak iso terserah, pokoknya 3 bulan, 3 hari setiap bulan. Nggih saisone. Karena apa? Di dalam agama kita ini rumusnya 3 1 dihitung 10 oleh Allah Ta'ala. Jadi lek panjenengan mengerjakan puasa 1 hari itu dihitung seperti ngelakoni 10 hari. Lek 3 berarti sama dengan 1 bulan. Lek terus menerus panjenengan kayak dene wong poso sepanjang tahun. Jadi niku lek 3 dina. Lah sing apik malih adalah puasa Senin Kamis. Setiap Senin puasa Senin dan setiap Kamis puasa Kamis. Lek iso nggih, lek dereng nggih minimal 3 hari tadi itu. Yang lebih bagus lagi hadirin, tapi terus terang saya juga belum bisa, namanya puasa Daud nggih. Sedina poso, sedina mboten. Lek terus-terusan poso Pak malah gak oleh. Nggih. Di umatnya Nabi ini yang paling banter dibolehkan hanya seperti puasanya Nabi Daud. Lebih dari itu tidak boleh. Lah nek ngene Pak, wis 2 dina poso sedina gak, tetep gak oleh. Sing oleh paling banter sedina poso, sedina mboten. Saiki rasa akeh-akeh nggih. Kenapa? Karena saiki sik kuat. Sapa weruh besok wis tuwa malih gak kuat. Makanya saya ambil yang tengah-tengah, belajar istiqomahkan Senin sama Kamis. Jadi itu hadirin pesannya Nabi, jangan ada bulan tanpa puasa. Yang ketiga ini tadi sholat duha. Jangan apa? Kamu lalaikan melaksanakan sholat duha. Karena diantara hikmahnya duha itu dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya. Tapi tidak boleh, tidak boleh kita sholat duha ben rezekinya gampang. Ini siji munan nilainya. Lek panjenengan sholat duha niate ngoten paling banter oleh paling banter nggih.
akhiratnya gak oleh. Tapi lek panjenengan niat karena Allah saja, itu sudah nanti kabeh kena. Di antara hikmahnya dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, itu di antara wis otomatis munan. Jadi kayak dinilai wong Jawa lek gawe istilahnya kayak dene wong tani. Wong tani niku nek nandur suket, nggih, enten wong nandur suket. Surabaya enten, lek ning desa mboten enten. Suket golep niku kan ditandur niku. Wong nandur suket niku cukul suket tok, gak kira cukul pari. Tapi lek panjenengan nandur pari, sukete melok cukul. Lek panjenengan nglakoni karena Allah, donya pun melok mungkin. Tapi lek panjenengan karena donya, akhiratnya gak iso melok. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, sekarang kita pindah loh, tenan toh? Mik situ, santai ganti. Babul hissi, bab anjuran untuk melaksanakan apa? Ala sholatit tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid, wa qaratil julusi qabla ayyusolli rakaatani fi ayyi waqtin dakhala. Dan dimakruhkan, bahkan ini katanya makruh tanjih. Makruh tanjih itu makruh yang keras, hampir-hampir mendekati haram. Apa? Melebu masjid langsung lungguh. Ini gak oleh. Sing apik mlebu masjid niku lek waktunya longgar ya tahiyatul masjid. Kalau lebih longgar lagi ditambah misalnya syukur wudu atau sholat apalah gitu, termasuk qobliyah itu boleh. Yang jelas yang tidak boleh itu ketika kita masuk langsung duduk. Lah kalau kita masuk masjid, iqamat sudah dilaksanakan, maka ya kita berarti langsung ikut sholat berjamaah itu. Artinya kan tidak duduk. Oleh karena itu hadirin, kalau kita sedang masuk masjid, azan sedang dikumandangkan, kita ngadeg dhisik, nggih, ngrungokno azan sambil menjawab. Karena azan ini hadirin pahalanya luar biasa besarnya. Nanti salah satu di antara fadilahnya di hadapan Allah, orang yang gemar azan ini nanti lehernya diindahkan dan panjang. Nah, kalau kepingin kita ingin dapat pahala seperti pahalanya orangnya adzan, rungokno wong adzan terus jawaben. Lek pun mari berdoa, doanya adzan itu diawali dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah dan seterusnya. Ngoten nggih? Ngadeg nggih, adzan selesai kemudian nanti kita berdoa dan sholat sunnah. Niki nek ngaji mesti panjenengan paham dan mengamalkan. Ana wong niku elo-elem nggih, ketika masuk masjid pas adzan dhek gak langsung lungguh, memang ngadeg, melok ngadeg mergo kancane padha ngadeg. Sing mengherankan itu begitu adzan selesai tidak sholat tibake. Langsung lungguh, lha apa mau ngadeg. Nah, ternyata adzan selesai dia kemudian duduk. Ini kan namanya karena apa nggih? Nek cara wong Jawa niku ati karep bondo cupet, karepe baik, tapi karena ilmunya sedikit sehingga ndak ngerti ngadegnya tadi karena ngurmat azan kemudian baru sholat. Ngoten nggih? Kemudian hadirin kita lanjutkan babnya, wasawaun sholat rakaataini biniyati tahiyatun au sholati faridatin au sunatit rotabah au ghoriha. Jadi boleh saja ketika kita masuk masjid itu pas jamaah langsung ikut jamaah, atau memang betul-betul niat karena tahiyatul masjid, atau sholatul faridah, sholat fardu tadi itu, atau sholat sunatul rawatib atau sholat rawatib. Sholat rawatib itu saya ulangi adalah sholat qobliyah atau ba'diyah, namanya rawatib. Kalau sholat 5 waktu namanya maktubah. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, kita lanjutkan dulu. Entek neme titik kita baik. Yang pertama, sebuah riwayat dari Abu Qatadah. Di sini tulisnya Abi. Kenapa Abi? Lah ini nahwu shorof yang membahas. Abu Qatadah radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukum al masjidah
Lek salah seorang di antara kamu masuk ke dalam masjid, wala yajlisa hatta yusolli rak'ataini. Nggih, niki nek pas masuk masjid tidak waktu salat berjamaah, kon salat rong rakaat. Nggih, tahiyatul masjid. Atau begini, panjenengan ketika masuk itu kelihatannya ndelok jam nih kok wis karek 2 menit. Iki lek tak gawe salat tahiyatul masjid, padahal panjenengan itu mau subuh. Lek panjenengan masuk masjid kurang 2 menit, nggih lihat jam kayak gitu, jangan salat tahiyatul masjid, langsung qobliyah subuh. Karena kehilangan tahiyatul masjid rugi memang, tapi tidak serugi kalau kehilangan qobliyah subuh. Karena kehilangan qobliyah subuh itu nanti di hadapan Allah Ta'ala seperti kehilangan pahala sak dunia ini sak isinya. Ngaten nggih. Makanya ini penting, jam ini lek dhisik gak ono nggih. Sing muadzin itu ndelok jamaah sik ana sing salat apa ora ngoten mawon. Saniki wis ditata, ketika kita mau salat lihat jam dulu. Kira-kira sik cukup berapa rakaat? Nah, nek kira-kira rakaat, maka lakoni yang paling muakkad. Kalau mau duhur ya qobliyah duhur dulu. Kemarin sudah saya aturkan, ketemu riwayatnya dari Ummu Habibah, hadisnya sing sapa wonge istiqomah 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur haram masuk neraka. Gitu. Lakoni mawon. Baik, yang kedua sekarang. Sebuah riwayat dari Imam Jabir radhiyallahu qala ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa suatu ketika aku mendatangi Nabi dan beliau fil masjidi sedang berada di masjid. Faqala maka beliau bersabda sholli rak'ataini, aja langsung lungguh salat sik 2 rakaat. Hadirin, misalnya kita dari rumah jam malam misalnya mau rapat misalnya, isya sudah tadi, kita sudah pulang dulu terus ke masjid. Kita upayakan punya wudhu, hadirin, kalau mau masuk masjid. Okay? Kita mau rapat sekalipun kita harus punya wudhu. Nanti begitu masuk di masjid, karena rapatnya di masjid, ojo langsung lungguh, sholat sunat dulu 2 rakaat. Seperti ini Imam Jabir ini oleh Nabi dilarang langsung lungguh, tapi kon sholat serong rakaat. Wallahu a'lamu bishawab. Sebelum dilanjut ada yang perlu dibahas? Mun nan pundi? Oke, monggo niku maike. Silakan. Ya, Waalaikumsalam. Saya mau bertanya soal keseluruhan saja, bukan sholat yang telah berangkat pada hari ini. Pertama adalah bagaimana pelaksanaan sholat sunnah secara berjamaah. Oh iya. Yang kedua adalah yang saya pernah dengar, kalau tidak salah dari Suyuti, pernah mengatakan bahwa jika kamu melakukan sebuah sunnah lalu itu menjadi sebuah kebiasaan dan konsisten, hampir-hampir seperti wajib, itu menjadikan sebuah pengalaman seperti itu. Mohon pencerahan itu. Jadi seperti apa? Jadi ini kan bertolak belakang dengan apa yang telah disampaikan dari jaringan dari soal istiqomah. Jadi misalkan seperti bahwa kita selalu istiqomah untuk sholat qobliyah subuh. Pada suatu waktu kita datang ke masjid ternyata sudah langsung qomat. Jadi kita rasanya itu seperti kehilangan sesuatu. Ya. Nah, tapi di lain sisi kita tidak mensyukuri bahwa kita telah datang ke masjid untuk sholat subuh dan berjamaah. Ya. Makanya itu seperti apa? Terima kasih. Yang pertama tadi apa tadi? Terus, yang pertama tadi pertanyaannya soal sholat sunnah berjamaah. Ya. Ngerti nggih? Salat sunnah itu kemarin sudah kita sampaikan ada 2. Ada rawatib, ada ghairu rawatib. Salat sunnah yang rawatib itu adalah salat yang mengikuti salat 5 waktu, qobliyah ataupun ba'diyah. Salat sunnah rawatib ra ono berjamaah. Nggih, kudu dhewe-dhewe. Yang ada berjamaah
salat sunat ghairu rawatib seperti salat tarawih, salat witir, salat tahajud boleh berjamaah. Nek salat duha ini perbedaan pendapatnya besar. Yang lebih banyak mengatakan salat duha itu sendiri-sendiri. Nah, manakala salatnya ghairu rawatib seperti tarawih tadi monggo sing apik berjamaah atau witir sing apik berjamaah. Sementara yang rawatib tidak ada berjamaah. Nah, salat yang sudah kita jaga betul seperti tadi salat qobliyah subuh itu adalah salat sunnah rawatib yang paling afdol, yang paling tinggi nilainya, yang paling dihargai oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu usahakan tidak berhalangan. Piye carane? Sampai-sampai dulu ketika panjenengan belum datang sudah pernah kita sampaikan, ketika Nabi masih ada di antara sahabat itu yang ketinggalan begitu masuk di masjid. Waktu subuh, sholat subuh sudah dilaksanakan. Ini orang langsung ikut, padahal dia belum qobliyah subuh. Setelah selesai subuh, orang ini dikodok qobliyah subuh itu. Oleh karena itu hadirin, ini saat itu juga Rasulullah belum banyak menerangkan. Urung diterangno nek qobliyah subuh itu lek berhalangan oleh dikodok. Sehingga begitu dia selesai sholat, diseneni sama teman-temannya para sahabat, dihujat, dilok-ilokno jarene ngene. Iku lho oleh-oleh wong nek gak gelem ikut pengajian. Wis ngerti lek mari subuh gak ana salat, kok salat qobliyah subuh, salat ba'diyah subuh. Hadirin, si orang yang dihujat tadi itu meneng mawon, diem saja. Begitu sudah selesai yang menceramai itu, orang yang salat ba'diyah subuh tadi itu dia bilang sama Nabi, Rasul, mohon maaf tadi saya terlambat datangnya ke masjid ini, tidak sempat qobliyah subuh, maka ini tadi tak ganti, tak kodok. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, itu lek wong saiki, orang sekarang ada ustadz ngelakoni sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi, apa jarine ustadz saniki? Sesat kamu, dolalah kamu, neraka kamu. Ternyata Nabi tidak bilang kayak gitu. Justru katanya Nabi, cerdas kamu. Allah memuliakan orang yang cerdas seperti kamu. Jadi hadirin, rupanya Rasul waktu itu kemudian menerangkan bahwa sholat sunnah qobliyah subuh itu kalau berhalangan boleh dikodok setelah sholat subuh. Tapi lek nek kene panjenengan aja terang-terangan. Engko ya padha kaya sing zaman sahabat itu dihujat panjenengan, dilolono. Makane to ngaji yo. Kan gitu nanti. Jadi hadirin, kembali yang pertama bahwa qobliyah subuh itu kalau kita sudah terbiasa melaksanakan, kok ndelalah kersane Gusti Allah, satu ketika kita berhalangan boleh dikodok. Lek takut mendatangkan fitnah, panjenengan lek salat singitan nggih ben gak dilok-lokno wong akeh. Yang pertama, yang kedua, Rasul itu kalau ada orang yang melakukan sesuatu tidak langsung menghujat, tapi beliau bijaksana. Seperti sahabat Bilal itu hadirin, tidak pernah diajari oleh Nabi lek mari wudhu salat tidak pernah. Tapi sahabat Bilal ini di samping dia istiqomah angger batal wudhu, dan setiap habis wudhu dia sholat sunat 2 rakaat, ternyata dihargai, dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan berupa ketika Rasul Mi'raj, suarane sandal sahabat Bilal itu wis nang kono. Hadirin, begitu Rasul turun dari Mi'raj di bumi, Bilal dipanggil, Bilal, amalan apa sing mbok lakoni? Kok suara sandalmu wis nang swarga? Katanya Bilal, Rasul, saya tidak pernah melakukan apa saja kecuali apa yang kau telah ajarkan. Tetapi saya tidak pernah wudhu kecuali setelah habis wudhu saya sholat sunat 2 rakaat. Ini tidak pernah diajarkan oleh Rasul. Tapi Rasul tidak bilang apa? Bid'ah kamu, sesat kamu, dolalah kamu. Ternyata hadirin yang dirahmat, banyak yang kayak itu banyak. Ada lagi orang sahabat yang masuk ke susu masjid sudah berjamaah, dia langsung ikut takbiratul ihram, melok ruku, nggih, takbiratul ihram dulu, terus ruku. Begitu ruku dia bangkit,
Allahu Akbar sami Allah niku dia bilang Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu tidak pernah diajarkan Rasul. Maka begitu salat selesai Rasul bertanya, "Sapa sing maca ngono iku mau?" Nggih, wedi sahabat niki sing maca wau. Wedi lek di seneni, wedi lek salah. Rupanya hadirin Rasul menerangkan tadi ada kalau tidak 10 12 rakaat 12 rakaat 12 malaikat. Kalau tidak 10 ya saya kurang jelas apakah 10 atau 12 malaikat. Ini royoan katanya mencatat amal yang kamu baca tadi itu. Allahu Akbar lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban. Lah awak dhewe delokno karo ustaz kita. Sopo sing ngurui kamu? Dolalah kamu. Rupanya hadirin Rasul itu ternyata Masya Allah luar biasa cara mengajar kepada kaumnya. Gak gampang menghujat tapi justru malah menghargai, memuliakan. Jadi kembali kepada sholat qobliyah subuh, kalau berhalangan boleh diqadha. Syaratnya nggih, syaratnya aja sering-sering bendino kok qadha qobliyah subuh. Lah ini sing gak kena jeneng qadha niku kan darurat nggih. Niku sekali tempo karena mungkin sakit atau mungkin baru pulang dari bepergian atau apalah namanya, kan tidak jarang kita lek tangi tilem ngoten niku terus mules gitu. Mules nang jeding mulai suwe. Karena nang jeding suwe ternyata sholat subuh dia mepet sudah ndak qobliyah subuh. Lek arang-arang boleh diqadha. Ngoten nggih. Jadi diistiqomahkan apa yang kita bisa laksanakan. Syaratnya kita mengerjakan sholat ibadah termasuk sholat sunnah itu ojo akeh-akeh nggih. Yang penting yang pertama bagus dikerjakannya, sambung dengan Allah Ta'ala. Yang kedua istiqomah nggih. Ojo kadang-kadang tok aing lakoni lek ketika ketika kesulitan gak di duwe utangnya akeh, anake padha ngene lah. Wah, akhirnya oleh salat nemen. Begitu sudah dapat rezeki lali. Lah ini namanya tidak istiqomah. Ngaten nggih? Enten malih sampun? Monggo, nggih, silakan gentenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah sholat duha tadi Pak Ustaz bilang kalau sholat duha abdulnya waktu anak entar panas ya. Nggih. Itu kira jam berapa ya? Sekitar jam berapa? Kalau dijamin di sini ya sekitar jam 9 jam 10-an itu mulai terasa panas. Jam sakitu itu lek neng kantor biasanya wis ana istirahat nggih. Nggih. Tidak harus sak gitu. Pokoknya matahari sudah jelas mencorong sampai sebelum duhur kurang 5 menit oleh. Cuma sing abdol sekitar jam 09.00 atau jam sing abdol nggih. Sing penting nek menurut saya sing abdol niku istiqomah. Ojo milih jam 09.00 atau jam 10 tapi pirang-pirang dina meneh gak salat meneh. Lah niki kebiasaan jam 7 jam. Lah apa? Kula sering ngoten niku. Tapi saya juga sering ketika mau duhur ke masjid awal. Jadi duhurnya itu sekitar jam 11.20 berapa gitu ya. Saya jam 11 sebelum jam 11 sudah ke masjid. Termasuk sholat duha itu. Sering saya kayak gitu. Kadang-kadang di masjid karena ngajar ngaji, ada bapak-bapak yang ngaji itu, begitu selesai saya sholat isyraq, kemudian langsung duha pisan. Nggih. Dan duha kadang-kadang nggih, tapi saya jaga. Usahakan tidak sampai absen. Nggih. Kadang-kadang cuma 2 rakaat, tapi kadang-kadang saya lakukan sampai 2 kali. Pagi sholat, ntar kalau hari Minggu, hari Ahad, itu Ahad pertama sama Ahad ketiga di tempat saya itu ada namanya jamaah duha. Jamaah duha, terus bapak-bapak yang punya rezeki banyak dikumpulkan, dibelikan beras sekian kantong isi 10 kilo kalau tidak salah itu dibagikan. Itu setiap bulan 2 kali dan ada sholat duhanya. Bahkan ada bapak-bapak dari jamaah atau ibu itu yang mentraktir mentraktir. Kadang ya sate, lontong sate, kadang-kadang bakso, kadang-kadang tahu tek. Tapi ada
ternyata orang yang kayak gini justru rezekinya dilancarkan oleh Allah Ta'ala. Jadi sholat duha niku sing penting monggo istiqomah, rasa akeh loro mon mboten napa-napa. Sing penting sambung nang Allah terus istiqomah. Nggih, monggo yang lain monggo. Apa Mujianto? Monggo. Mboten. Dan apa telas waktune? Oh nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya mengenai kekhusyuan sholat Ustaz. Bagaimana kalau kita ada anjuran tadi kalau ingin sholat khusyuk itu harus kita membayangkan kita di hadapan Allah. Kalau kita membayangkan Allah itu seperti apa? Itu hukumnya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilang lah itu sering orang terjebak memang. Perintahnya kan ka'annaka tarahu nggih. Sing khusyuk seakan-akan, cuma seakan-akan. Sakit khusyuk itu seakan-akan kita melihat Allah, bukan melihat betul ya. Karena berdasarkan melihat Allah itu orang kemudian membayangkan enten Malaysia Masya Allah tidak perlu ditiru. Buat tulisan Allah gawede ditaruh depannya sholat. Ketika dia sholat lihat itu terus sambil membayangkan, tidak boleh. Jadi sholat khusyuk itu yang paling penting bukan membayangkannya. Justru yang pertama ingat saja, ingat Allah, perhatikan bacaannya, syukur kalau mengetahui maksudnya. Seperti tadi itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lesanya muni ngoten, hatinya ini ngomong, ya Allah, namung dumateng panjenengan Gusti, kula ngabukti lan namung dumateng panjenengan kula nyuwun. Mosok kate membayangkan Allah barang. Panjenengan lek telepon serius ngoten niku, mosok kate membayangkan sing diajak ngomong nang telepon iki wonge madhep rono, wonge ning kono. Iki mungkin ngadeg karo lungguh apa piye. Enggak oleh. Dadi pokoknya sing serius, khusyuk dan betul-betul sambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Gak usah membayangkan Allah itu gawede, Allah itu kayak monster misalnya. Lah ini malah ndak bener nanti. Karena napa ndak bener? Membayangkan sesuatu dengan Allah atau membayangkan Allah seperti sesuatu ini sama dengan menyamakan Allah dengan makhluknya. Padahal Allah kan laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa sama apa saja. Walam yakullahu kufuwan ahad. Allah itu tidak ada yang menyerupai, menyamainya. Oleh karena itulah dikatakan seakan-akan melihat Allah itu dalam hatinya ini seperti ngomong betulan, ya Allah namung dumateng panjenengan kula ngabukti. Rasa bayangno tulisane ngene kodi malah salah nanti. Ngoten nggih? Nah hadirin, memang itu kalau ditanya bagaimana Pak caranya bisa seperti itu, tidak mudah eling selain Allah. Elingnya hanya kepada Allah, kemudian bisa memaknai kalimatnya, usaha. Yang pertama hadirin, supaya bisa mengetahui kandungan bacaannya ya dihafalno. Al-Fatihah niku artine ngeten, Al-Ikhlas nggih. Saisone gak harus begitu. Yang kedua hadirin, kalau di mundur ke belakang memang banyak nih, banyak syaratnya wong sholat bisa sambung dengan Allah itu, mulai dari daharannya, makanannya, nggih, minumannya, lu pasti deh, pakaiannya, subhat saja ndak boleh, nggih. Nawa malah kok kecampuran sing haram, sing riba, nggih, lek enten bang titil niku melok, wah iki garai salate jelas gak iso khusuk. Pengen roh kula. Wong sing melok terlibat ning kene bang titil, bang apa jeneng niku? Bang manaan nggih. Nah itu sing garai salatnya angel khusuk. Karena itu terlibat dalam perbuatan riba. Masih banyak sakjane insyaallah nanti dilanjutkan pada minggu yang akan datang. Mohon maaf manakala ada yang kurang berkenan karena waktunya habis. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.